Dalam sejarah panjang umat manusia, pertanyaan tentang siapa Tuhan sebenarnya menjadi inti dari pencarian spiritual yang tak pernah usai. Di berbagai penjuru dunia, manusia mencoba memahami hakikat dari kekuatan yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Sang Pencipta, Sang Pengatur, Sang Penentu takdir. 4 agama besar, Islam, Kristen, Yahudi, dan Hinduisme berdiri tiang penyangga dari peradaban manusia dalam menjawab pertanyaan dasar ini. Siapakah Tuhan? Meski terlihat berbeda dalam simbol dan istilah, keempat agama ini memancarkan cahaya pencarian spiritual yang sama. Ketika seseorang membaca Al-Quran, Injil, Taurat, atau Weda, satu benang merah seolah menembus teks-teks suci itu. Adanya kesadaran bahwa alam semesta ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan diciptakan dan dijaga oleh suatu entitas yang lebih tinggi dari segala yang bisa dipahami oleh akal. Dalam Islam, Tuhan dikenal sebagai Allah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, tak ada satupun yang setara dengannya. Dalam Kristen, Tuhan dimaknai sebagai satu hakikat dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dikenal sebagai konsep Trinitas. Dalam Yahudi, Tuhan disebut yang artinya aku adalah aku, suatu penegasan eksistensi yang mutlak. Sedangkan dalam Hinduisme, terdapat ribuan dewa dan dewi, namun semuanya mengarah pada satu hakikat yang disebut Brahman, realitas tertinggi yang tak berbentuk, tak bernama, dan tak terbatas. Tentu banyak yang melihat Hinduisme sebagai politeistik karena banyaknya sosok dewa seperti Wisnu, Siwa, dan Brahma. Namun bila dikaji lebih dalam, pemikiran filsuf Hindu seperti Adi Shankara menjelaskan bahwa semua dewa itu hanyalah manifestasi dari satu realitas mutlak, Brahman. Ini bukan dewa dalam pengertian manusiawi, tapi prinsip ilahi yang berada di balik seluruh keberadaan. Sehingga dalam esensinya, pemahaman akan ketuhanan dalam Hinduisme lebih bersifat panenteistik. Tuhan ada di mana-mana, namun juga melampaui semua. Disinilah perbedaan mendasar muncul. Agama-agama Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki keyakinan yang kokoh tentang Tuhan yang personal, yang berkomunikasi dengan manusia melalui wahyu dan perintah. Sementara Hinduisme lebih menekankan pengalaman mistis akan Tuhan yang impersonal, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa diselami melalui meditasi dan pengetahuan diri. Namun apakah ini berarti mereka benar-benar berbeda? Ataukah mereka hanya berbicara dengan bahasa yang berbeda untuk menjelaskan realitas yang sama? Sebagian peneliti dan pemikir lintas agama mulai menggali kemungkinan bahwa di balik keragaman ekspresi terdapat kesamaan mendalam. Seperti 4 jendela berbeda yang menatap ke arah matahari yang sama, tiap agama besar menawarkan cara unik untuk memahami Sang yang tak terhingga. Bahkan nama-nama suci seperti Ibrahim dan Brahma, meski berasal dari akar bahasa yang berbeda, memunculkan pertanyaan menarik. Apakah ada hubungan tersembunyi dalam tradisi kuno antara kepercayaan-kepercayaan ini? Pertanyaan inilah yang akan kita telusuri dalam kisah ini. Bukan untuk menyamakan semua agama, tetapi untuk menemukan titik-titik temu yang tersembunyi di balik perbedaan yang selama ini sering disalahpahami. Sebab mungkin dalam memahami bagaimana agama-agama besar menggambarkan Tuhan, kita sedang menapaki jalan yang sama menuju satu cahaya yang hakiki. Dalam kitab-kitab Weda, realitas tertinggi disebut sebagai Brahman. Ia bukan dewa dalam bentuk yang bisa dibayangkan, bukan pula entitas yang bisa dipuja dengan ritual biasa. Brahman adalah kesadaran murni, tidak berbentuk, tak bernama, melampaui waktu dan ruang. Ia tidak menciptakan dunia seperti seorang pengrajin membentuk tanah liat, tetapi dunia ini adalah bagian darinya, pancaran dari eksistensinya. Brahman bukan sesuatu yang di luar sana, melainkan ada di dalam segala sesuatu, di balik pepohonan, air, langit, bahkan di dalam diri manusia. Ajaran tentang Brahman tidak selalu mudah dipahami. Filsuf Hindu kuno menyampaikan bahwa Brahman tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kata-kata menjadi terlalu sempit untuk menggambarkannya. Maka mereka berkata, neti, bukan ini, bukan itu. Karena setiap kali manusia mencoba menjelaskan Tuhan, penjelasan itu selalu tidak cukup. Namun ada satu hal yang menarik. Dalam Islam, Tuhan Allah juga digambarkan dengan cara yang tidak terbatas oleh bentuk. Ia tidak menyerupai makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Demikian ditegaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Allah juga tidak bisa dilihat oleh mata, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bahkan dalam tasawuf, dikenal istilah al-haq
yang maha nyata namun tak bisa digambarkan. Ada kesan bahwa Brahman dan Allah, meski datang dari dua tradisi berbeda, sedang menunjuk ke arah yang sama. Satu realitas agung yang tak terjangkau oleh panca indera, namun bisa dirasakan melalui kesadaran terdalam. Dalam ajaran Upanishad, kitab-kitab filsafat Hindu kuno dikatakan bahwa Atman, jiwa terdalam manusia, pada hakikatnya adalah Brahman. Kalimat terkenalnya, Tattvam Asi, engkau adalah itu. Ini seolah berkata bahwa manusia dalam intinya yang paling dalam terhubung langsung dengan sumber segala eksistensi. Bukan berarti manusia adalah Tuhan, tetapi bahwa Tuhan tidak jauh, dia sangat dekat, lebih dekat dari urat leher. Ungkapan yang sangat mirip bisa ditemukan dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Kaf, Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dalam tasawuf Islam, para sufi juga menyelami pengalaman ketuhanan yang sangat pribadi, sangat dalam, yang tidak bisa dijelaskan dengan dalil atau logika, melainkan hanya bisa dirasakan. Seperti ketika Rabi' al-Adawiyah berkata, aku tidak menyembahmu karena takut neraka atau ingin surga, tetapi karena aku cinta padamu. Perjalanan menuju Brahman dan perjalanan menuju Allah ternyata punya banyak titik pertemuan. Keduanya mengajarkan tentang penyucian diri, tentang melepaskan ego, tentang pengenalan terhadap diri sejati. Dalam Hinduisme ini disebut moksha, pembebasan dari ilusi duniawi. Dalam Islam ini bisa ditemukan dalam konsep fana, lenyapnya diri di hadapan Tuhan. Maka apakah Brahman dan Allah adalah dua nama untuk satu cahaya? Ataukah mereka adalah pantulan dari kebenaran yang tak bisa dipeluk sepenuhnya oleh satu manusia, satu kitab, atau satu bahasa? Tidak mudah menjawabnya, tapi kisah ini ingin terus menggali. Yang jelas, baik dalam Weda maupun dalam Al-Quran ada satu pesan yang sama. Tuhan tidak bisa didekati hanya dengan pikiran, tapi dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Dan dalam pencarian itu, manusia dari berbagai budaya dan agama sebenarnya sedang melangkah ke arah yang sama, meski jalan yang mereka pilih berbeda. Di banyak peradaban kuno, ada satu kisah yang terus muncul dengan pola yang mencolok. Cerita tentang air bah besar yang menenggelamkan dunia, dan seorang tokoh bijak yang diselamatkan bersama segelintir orang pilihan dan hewan-hewan. Dalam Al-Quran, kisah ini dikenal sebagai kisah Nabi Nuh. Dalam kitab Hindu, kisah ini dikenal melalui tokoh bernama Manu. Nabi Nuh dalam ajaran Islam adalah seorang nabi yang menyeru kaumnya untuk bertobat. Ia mengingatkan tentang penyimpangan moral, kemusyrikan, dan kedegilan mereka terhadap kebenaran. Bertahun-tahun ia berdakwah, namun hanya sedikit yang mau mengikutinya. Allah kemudian memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal besar. Orang-orang mengejeknya, menganggapnya gila karena membangun kapal di daratan kering. Tapi ketika banjir besar datang, air memancar dari bumi dan langit, mereka tenggelam. Yang selamat hanyalah Nuh dan para pengikutnya yang menaiki bahtera. Dalam cerita Hindu, Manu adalah seorang raja yang saleh dan bijaksana. Suatu hari, ia menolong seekor ikan kecil yang memintanya untuk tidak dibuang ke sungai karena akan dimakan ikan lebih besar. Manu memelihara ikan itu, dan ikan itu terus membesar, hingga akhirnya diungkapkan bahwa ia adalah Dewa Wisnu yang sedang mengujinya. Sang ikan memperingatkan Manu tentang banjir besar yang akan datang, dan menyuruhnya membangun perahu untuk menyelamatkan diri bersama benih segala kehidupan. Ketika air bah datang, ikan raksasa itu menarik kapal Manu menuju puncak gunung, hingga air surut dan kehidupan bisa dimulai kembali. Ada banyak kemiripan antara kisah Nabi Nuh dan Manu. Keduanya adalah tokoh yang dipilih karena kesalehannya, sama-sama diberi wahyu tentang bencana besar, membangun kapal sebelum banjir, menyelamatkan kehidupan, dan menjadi cikal bakal umat manusia setelah bencana. Di antara gelombang sejarah dan perbedaan agama, kisah ini muncul seperti gema dari satu suara yang sama, pesan ilahi tentang pembaruan dan penyucian. Namun perbedaan juga tak bisa diabaikan. Dalam Islam, banjir besar adalah hukuman atas keingkaran manusia terhadap wahyu Tuhan. Dalam Hinduisme, banjir dalam kisah Manu lebih bersifat kosmis, sebuah siklus alam yang berulang sebagai bagian dari kehendak Brahman, bukan hukuman dalam pengertian moral. Namun pesan moral tetap ada. Kehidupan lama harus dibersihkan agar kehidupan baru bisa tumbuh. Menariknya, baik Nuh maupun Manu digambarkan sebagai tokoh yang tidak hanya selamat secara fisik, tetapi juga memelihara pengetahuan, kebajikan, dan hukum ilahi.
Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, ayah umat manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Sementara Manu dalam tradisi Hindu dianggap sebagai leluhur umat manusia dalam siklus baru, bahkan kitab suci hukum Hindu dinamai Manusmriti atau Hukum Manu. Apakah kisah Nuh dan Manu berasal dari satu peristiwa sejarah yang sama, kemudian diceritakan ulang dalam bahasa dan simbol yang berbeda? Atau apakah banjir besar adalah simbol universal tentang kebutuhan manusia untuk membersihkan dirinya dan memulai kembali dari kebenaran? Dalam dua cerita ini, kita melihat gambaran tentang manusia yang berada di ambang kehancuran, namun diberi kesempatan untuk kembali kepada kebaikan. Banjir menjadi tidak hanya air yang menenggelamkan, tetapi juga simbol dari air yang menyucikan. Di atas bahtera itu, manusia kembali merenung, memulai hidup yang lebih dekat kepada Tuhan. Dalam jantung agama-agama besar dunia, kita menemukan dua sosok yang memainkan peran sentral sebagai pelopor spiritualitas dan pendiri peradaban. Nabi Ibrahim dalam tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi, serta Brahma dalam Hinduisme. Meskipun berasal dari akar budaya dan teologi yang sangat berbeda, keduanya memiliki tempat yang unik sebagai tokoh pencetus awal kehidupan spiritual umat manusia. Nabi Ibrahim dalam Islam dikenal sebagai bapak para nabi. Ia adalah sosok revolusioner yang melawan politeisme kaumnya dan menghancurkan berhala-berhala sebagai simbol penolakan terhadap penyembahan selain Allah. Dialognya dengan ayahnya, perdebatan dengan penguasa tiran, hingga peristiwa dilemparkan ke dalam api oleh penguasa, menggambarkan perjuangannya yang penuh keberanian demi memperjuangkan tauhid. Keimanannya begitu kuat hingga ia bersedia mengorbankan anaknya demi perintah Tuhan, suatu ujian besar yang kemudian digantikan dengan seekor hewan sembelihan, peristiwa yang menjadi dasar ibadah kurban. Sementara itu, dalam kepercayaan Hindu, Brahma adalah dewa pencipta dalam Trimurti bersama Wisnu dan Siwa. Ia disebut sebagai yang melahirkan dunia, menciptakan manusia, dan menyusun hukum-hukum kosmik yang mengatur alam. Ia muncul dari terata yang tumbuh dari pusar Wisnu, menciptakan 4 Weda, dan dari pikirannya lahirlah Manu, leluhur umat manusia. Walau bukan tokoh yang disembah secara luas dalam ritual Hindu masa kini, Brahma tetap menjadi simbol penting dalam mitologi sebagai asal mula ciptaan dan intelek. Jika ditelaah lebih dalam, keduanya, Brahma dan Ibrahim, sama-sama dikaitkan dengan awal mula manusia dan hukum ilahi. Ibrahim mendirikan fondasi spiritual Ka'bah dan membentuk jalur kenabian dari mana muncul Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Brahma, meski tidak dalam bentuk manusia, menjadi sumber dari hukum, kosmologi, dan bahkan sistem kasta yang mengatur kehidupan masyarakat Hindu. Keduanya menanamkan konsep tentang asal mula kehidupan yang tertata dan tunduk pada kehendak Adikodrati. Perbedaan utamanya tentu terletak pada teologi. Ibrahim mewakili tauhid murni, keesaan Tuhan yang tak menyerupai ciptaan, tak beranak dan tak diperanakan. Sedangkan Brahma, meski disebut sebagai pencipta, hanyalah satu aspek dari ketuhanan dalam konsep Hindu yang lebih kompleks dan politeistik, yang mengenal reinkarnasi, karma, dan Trimurti. Namun menariknya, dari segi nama dan peran ada resonansi yang mengundang renungan, Ibrahim dan Brahma. Kedua nama ini memiliki kemiripan fonetik, dan masing-masing menjadi asal mula lahirnya peradaban spiritual besar, Islam dan Hindu. Ada yang berpendapat bahwa keduanya mungkin berasal dari satu akar kebudayaan kuno yang terpisah seiring waktu dan wilayah. Bahkan dalam sebagian tafsir dan hipotesis historis disebutkan kemungkinan Ibrahim pernah melakukan perjalanan ke India atau sebaliknya, bahwa nilai-nilai monoteisme pernah menyentuh tanah India sebelum kembali terbungkus dalam simbolisme politeistik. Pertemuan antara Ibrahim dan Brahma bukanlah pertemuan literal, tapi lebih kepada pertemuan ide, bahwa dalam sejarah manusia selalu ada sosok yang menjadi sumber cahaya di tengah kegelapan spiritual. Sosok yang membawa pesan keteraturan, akal, dan pengabdian kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar materi dan tradisi turun-temurun. Dalam dua nama itu, kita melihat keinginan manusia untuk memahami asal-usulnya, untuk mencari yang satu dalam keragaman ciptaan, dan untuk tunduk kepada hukum ilahi yang memberi arah kehidupan. Dalam perjalanan sejarah keagamaan umat manusia, muncul tokoh-tokoh yang tidak hanya menyuarakan keimanan, tetapi juga menjadi simbol pembebasan dari penindasan. Dua tokoh besar dari tradisi yang berbeda, Nabi Musa dalam Islam, Yahudi, dan Kristen, serta Krishna dalam Hinduisme,
mencerminkan sosok penyelamat dan pembaru yang peran dan kisahnya terus hidup dalam kesadaran spiritual umat manusia. Nabi Musa dikenal sebagai nabi yang membawa Bani Israel keluar dari penindasan Firaun di Mesir. Ia adalah sosok pembebas dan pembawa wahyu yang langsung berdialog dengan Allah di Bukit Sinai. Kisahnya dipenuhi keajaiban. Dari tongkat yang berubah menjadi ular, laut yang terbelah, air yang memancar dari batu, hingga turunnya mana dan salwa. Musa tidak hanya seorang pemimpin fisik, tetapi juga spiritual. Ia membangun sebuah umat berdasarkan hukum-hukum ilahi, meletakkan fondasi syariat dan menegakkan keadilan dalam masyarakat yang sebelumnya tercerai-berai. Krishna di sisi lain muncul dalam epos Mahabharata dan kitab suci Bhagavad Gita sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ia bukan hanya tokoh mitologis, tetapi juga simbol kebijaksanaan dan strategi dalam menghadapi konflik batin maupun perang duniawi. Krishna adalah penggembala, pemimpin, dan guru spiritual. Dalam Bhagavad Gita, ia menjadi pembimbing Arjuna di tengah medan Kurukshetra, menuntunnya pada pemahaman tentang dharma, kewajiban, karma, tindakan, dan bhakti pengabdian. Ia menunjukkan jalan spiritual yang aktif, bukan melarikan diri dari dunia, tetapi menghadapi kehidupan dengan kesadaran akan Tuhan. Keduanya memiliki kesamaan sebagai pembimbing umat dalam masa krisis. Musa membimbing umatnya yang tertindas dan terpecah. Krishna membimbing para ksatria yang terjebak dalam dilema moral dan pertempuran. Musa membawa hukum tertulis berupa Taurat, Krishna menyampaikan ajaran lisan yang menjadi inti spiritualitas Hindu. Keduanya menunjukkan bahwa agama bukan sekadar ritual, tetapi pedoman hidup dalam menghadapi tantangan duniawi. Namun terdapat perbedaan fundamental dalam pemaknaan ketuhanan dan mukjizat. Musa adalah hamba Allah yang diberi mukjizat sebagai bukti kenabian dan keesaan Tuhan. Ia bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Ia manusia yang diangkat derajatnya sebagai utusan, penyeru tauhid. Sedangkan Krishna dalam Hinduisme adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke dunia dalam rupa manusia, sebuah konsep avatara yang khas dalam ajaran Hindu. Ia adalah bagian dari Trimurti, khususnya manifestasi Wisnu sebagai pelindung alam semesta. Dari sini kita melihat bahwa meskipun Musa dan Krishna mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai moral tinggi, mereka berasal dari paradigma teologis yang berbeda. Musa adalah nabi dalam tradisi tauhid yang ketat, menolak penyembahan selain kepada Allah yang Esa. Krishna adalah Tuhan dalam rupa manusia yang menerima penyembahan dari para pemeluknya. Perbedaan ini mencerminkan cara manusia memahami transendensi dan imanen dalam konteks budaya dan sejarah masing-masing. Namun demikian, keduanya tetap menjadi lambang kekuatan spiritual dalam menghadapi ketidakadilan dan kebingungan moral. Dalam kisah Musa dan Krishna, terdapat pesan bahwa dalam setiap zaman akan selalu lahir pemimpin yang diilhami untuk membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Bahwa ajaran suci tidak hanya berada di langit, tetapi juga menjelma dalam tindakan nyata. Membebaskan yang tertindas, mengajarkan keberanian, dan menegakkan kebenaran. Musa dan Krishna adalah dua jalan berbeda yang menjawab pertanyaan manusia tentang kebenaran, keadilan, dan Tuhan. Meskipun jalurnya tak sama, keduanya menginspirasi umat manusia untuk menempuh jalan yang lebih tinggi, jalan keikhlasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dalam sejarah spiritual umat manusia, muncul dua tokoh besar yang menjadi simbol kasih dan pembebasan dari penderitaan batin. Isa yang dikenal sebagai Yesus dalam tradisi Kristen dan Nabi Isa dalam Islam, dan Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Sang Buddha. Keduanya mengajarkan jalan hidup yang melampaui hukum formal dan dogma kaku menuju kedalaman cinta, belas kasih, dan pembebasan dari belenggu dunia. Nabi Isa dalam Islam adalah seorang nabi besar yang diberi mukjizat luar biasa. Ia lahir tanpa ayah, berbicara sejak bayi, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati atas izin Allah. Ia adalah hamba dan utusan Allah, pembawa Injil dan penyeru kepada Tauhid. Isa menolak kekuasaan duniawi, memilih hidup sederhana, dan berdakwah dengan kelembutan kepada umat Bani Israel yang telah menyimpang dari ajaran Musa. Ajarannya berisi cinta kepada Allah dan sesama, serta peringatan keras kepada orang-orang yang menjadikan rumah ibadah sebagai tempat kepentingan duniawi. Sementara itu, Buddha adalah pangeran yang meninggalkan istana demi mencari makna sejati kehidupan. Setelah melalui pencarian panjang dan pertapaan yang keras, ia mencapai pencerahan dan memahami hakikat penderitaan dan cara mengatasinya.
Ajarannya tidak berbasis pada wahyu dari Tuhan personal, tetapi pada pengalaman batin dan kesadaran penuh yang membebaskan manusia dari siklus samsara, kelahiran, kematian, dan penderitaan berulang. Ia mengajarkan jalan tengah yang menghindari kehidupan penuh kemewahan maupun penyiksaan diri, dengan 8 jalan kebenaran sebagai panduan menuju nirwana. Isa dan Buddha memiliki kesamaan dalam metode dakwah dan laku hidup. Keduanya menolak kekerasan, menghindari kekuasaan politik, dan menekankan ajaran cinta kasih yang mendalam. Mereka duduk bersama kaum miskin, menyembuhkan yang terluka, dan menyentuh hati para pendosa. Ajaran mereka menggerakkan hati, bukan sekadar pikiran. Isa berkata, kasihilah musuhmu, sementara Buddha berkata, kebencian tidak dapat dihapus oleh kebencian, tetapi oleh cinta. Pesan mereka melampaui batas-batas agama, menjadi nilai-nilai universal yang tetap relevan dalam kehidupan modern. Namun, di balik kemiripan itu, terdapat perbedaan mendasar dalam dimensi ketuhanan. Isa dalam Islam adalah manusia mulia yang diangkat sebagai nabi, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ia diutus untuk memperbaiki akhlak dan meluruskan ajaran sebelumnya. Dalam Kristen, Yesus diyakini sebagai anak Tuhan atau Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia, mati untuk menebus dosa umat manusia. Sedangkan Buddha dalam ajarannya sendiri tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Ia lebih merupakan penunjuk jalan, seseorang yang telah bangkit dari kegelapan batin dan menawarkan peta keluar kepada yang lain. Ia menolak spekulasi metafisik dan fokus pada transformasi batin. Kedua tokoh ini menjadi figur reformis yang menantang status quo keagamaan pada masanya. Isa melawan kaum Farisi dan ahli Taurat yang membebani umat dengan hukum yang berat tetapi lalai dalam kasih sayang. Buddha menantang sistem kasta dan ritual Brahmanisme yang eksklusif, menawarkan jalan pencerahan kepada semua makhluk tanpa memandang kasta atau kelahiran. Mereka membawa spiritualitas dari altar ke hati manusia, dari teks ke pengalaman, dari dogma ke cinta. Isa dan Buddha juga memiliki akhir kisah yang syarat misteri dan kehormatan. Isa menurut Islam tidak disalib tetapi diangkat ke langit oleh Allah dan akan kembali sebelum hari kiamat. Dalam tradisi Kristen, ia disalib dan bangkit pada hari ketiga. Buddha wafat dalam usia tua setelah menyelesaikan misinya, masuk ke dalam parinirvana, sebuah kondisi bebas dari penderitaan dan kelahiran kembali. Keduanya menunjukkan bahwa pembebasan sejati bukanlah dengan menguasai dunia, tetapi dengan membebaskan diri dari kelekatan pada dunia. Bahwa kebahagiaan bukan dicapai melalui akumulasi kekayaan atau kekuasaan, melainkan melalui penyerahan diri kepada kehendak Tuhan atau pelepasan dari ego. Isa dan Buddha mengajarkan bahwa puncak spiritualitas adalah cinta, empati, dan kesadaran yang penuh terhadap penderitaan makhluk lain. Melalui Isa dan Buddha, kita belajar bahwa spiritualitas sejati tidak terletak pada seberapa keras suara dakwah, tetapi pada kelembutan hati yang mampu mencintai musuh, mengampuni yang bersalah, dan merangkul mereka yang terjatuh. Mereka adalah pelita bagi zaman yang gelap, dan warisan ajaran mereka terus bersinar, menembus batas agama, budaya, dan peradaban.